Kindergarten, apa kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Wah, kemarin Miss Ratna senang banyak kirim video. Nanti videonya akan Miss Ratna posting di Facebook sekolah. Oke. Nah, tapi ada nih. Kalau dengan video kan jadinya Miss Ratna tahu. Walaupun record, Miss Ratna tahu loh siapa yang buru-buru baru menghafal atau memang sudah dari awal waktu Miss Rana kasih memory verse mulai dihafal. Hello, Miss Rana bukan anak TK yang bisa dibohongin. Jadi setiap kali dapat video semua yang diajarin diulang. Nah, akan ada hal-hal baru dan akan ada yang Miss Rana minta kamu mulai hafalkan supaya besok ketika direkam, direcord itu lebih baik. Do your best, okay? Don't cheating. Ya, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Let's pray first. Put your hands together. Close your eyes. Bow your head. Let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. Now we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say, Amen. Nah, anak-anak yang siap untuk belajar katakan, oke. Kedengaran kok suaranya. Samar-samar. Nah, kita akan mulai seperti biasa dengan Bible story. Kalau sebelumnya kita sudah mengulang cerita bagaimana Tuhan menyediakan air bagi orang Israel di tengah padang gurun yang tidak ada air, tapi ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul batu dengan tongkat, maka Tuhan bisa melakukan apa saja. Nah, hari ini apa yang Tuhan lakukan dengan kebutuhan kita? Yuk perhatikan sama-sama ya. Kali ini kita kembali akan belajar bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Bentar ya. Oke. Ini dia kebutuhanku. Kalau lihat gambar ini mulai. Nih yang paling pertama Miss Rana ingatkan adalah mengulang, memorize about 4 sehat 5 sempurna ya. Next ini dia ceritanya. Apa itu? Kita dengar sama-sama. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang.
Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Oke, itu dia tadi ya. Nah, ceritanya tadi tentang Tuhan Yesus. Kali ini kita bercerita tentang Tuhan Yesus yang punya murid-murid seperti Miss Ratna punya kamu murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus punya 12 murid yang diutus Tuhan untuk mengajar ke kota-kota lain. Ketika mereka kembali, Tuhan Yesus rencananya mau ngobrol sama murid-muridnya. Jadi mereka itu tadi yang naik perahu mau menyeberang untuk ngobrol. Ternyata banyak orang yang ingin belajar. Banyak orang yang ingin belajar. Mereka susah payah pergi dari rumah mereka untuk mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Karena waktu itu jarang sekali ada guru yang bisa mengajar seperti Tuhan Yesus. Hello, kindergarten. Kamu tidak perlu pergi kemana-mana. Videonya sudah ada di handphone, tinggal buka. Kok masih malas? Belajar nih dari orang-orang. Ketika mereka mulai mengikuti Tuhan Yesus marah enggak? Apakah Tuhan Yesus waktu sampai di darat dan bilang, kalian ini nggak tahu ya, aku juga capek, aku mau istirahat. Enggak. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak yang mengikuti dia, sekalipun dia capek, dia lelah, Tuhan Yesus mengajar kembali. Sampai malam, apa Tuhan Yesus bilang? Stop, aku lapar. Bukan. Murid-muridnya yang berkata, Tuhan, ini sudah mau malam, mereka lapar. Kita nggak punya duit, kita nggak punya makanan untuk kasih mereka makan. Udah disuruh pulang aja. Tapi Tuhan bilang, no way. Kamu yang harus kasih mereka makan. Apa? Lalu dicarilah makanan. Sampai akhirnya ketemu satu anak kecil. Seperti kamu. Anak kecil yang ikut mau mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Dan ternyata dari rumah dia dikasih bekal sama mamanya. 5 roti, 2 ikan. Nah, itu yang kemudian diberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu orang-orang itu lapar. Makanya Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, no way, tidak. Mereka nggak akan pulang. Kalau mereka pulang untuk cari makan, mereka bisa pingsan di tengah jalan. Sudah terlalu malam, kamu harus kasih mereka makan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Sekalipun sekarang nih corona, sekalipun sekarang banyak orang jatuh sakit, Tuhan tahu menjaga kita. Jadi ingat, tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Ketika orang-orang ini dekat dengan Tuhan Yesus memenuhi. Tuhan Yesus memberi kebutuhannya. Tapi kalau orang yang tidak ikut Tuhan Yesus, apa Tuhan Yesus sediakan? Tidak, karena mereka dekat sama Tuhan Yesus. Mereka mau belajar dengan Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Pelajaran yang pertama hari ini, yuk kalau orang-orang itu mau belajar sama Tuhan Yesus, kita juga dong rajin mendengarkan cerita firman Tuhan. Nih Miss Rana udah cariin video supaya kamu nonton. Mulai belajar baca Alkitab, banyak Alkitab bergambar untuk anak-anak seperti kamu. Lalu yang kedua apalagi? Belajar mengucap syukur. Ketika tadi Tuhan Yesus ambil itu 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus marah-marah? Tidak, no way. Tuhan Yesus mengucap syukur dan memberkati. Lalu 5 roti 2 ikan itu dibagi-bagi untuk semua orang. Ada 5.000 laki-laki, belum hitung perempuan dan anak-anak. Tapi semua bisa makan. Bahkan sisa berapa?
12 bakul. Wah, kita belajar. Sudahkah kita seperti Tuhan Yesus waktu mau makan? Berdoa dulu. Seperti Miss Ratna ajarkan. Ketika mau belajar, berdoa dulu. Selesai belajar, berdoa dulu. Tetap berdoa. Itu perintah Tuhan. Halo? Ada yang masih belum berdoa? Hah? Anak iblis? Oh, no way. Kalau kamu tidak berdoa, jangan sebut kamu anak Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak tahu berdoa, kamu anak iblis. Tapi kalau kamu anak Tuhan Yesus, kamu pasti berdoa. Pasti. Nah, Miss Rana ingatin lagi cerita. Waktu Miss Rana kecil, mau ngapain pun berdoa. Mau ngapain pun berdoa. Mau makan pasti. Mau tidur pasti. Ada barang yang hilang, mau dicari, doa dulu. Tuhan Yesus, aku mau cari pensilku yang hilang, tolong aku Tuhan. Amin. Karena kita anak Tuhan Yesus. Kalau kamu nggak bisa berdoa, tanya, saya anak Tuhan Yesus atau anak iblis? Halo. Misalnya nggak mau jadi anak iblis. Jadi kita belajar, untuk tetap belajar. Belajar seperti Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, Miss Rana juga ngajarin kamu. Tetap rajin belajar. Yang kedua, berdoa, mengucap syukur. Yang ketiga, kamu ingat Tuhan tahu apa yang kita perlu dan Tuhan sediakan. Nah, memory verse kita akan yang baru sekarang. Kemarin kan sudah di-record. Hello, my children. No cheating. Ini Miss Rana kasih memory verse sudah 2 minggu. Dan yang bisa Miss Rana kan lihat. Mulai hari ini, mulai memorize, hafalkan. Jangan kalau sudah suruh record, I'm sorry. Jadi mulai dihafalkan nih. Apa memory verse kita ya? Perhatikan. Nih yang tadi, this one. Oops, sorry. Nah, nih the new memory verse. Listen to Miss Ratna carefully and then repeat. Ulangi. Repeat after Miss Ratna. Ulangi sesudah Miss Ratna. Philippians 4. Once again. Philippians 4. Verse 19. Once again, Philippians 4, verse 19. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Philippians 4 verse 19. Mulai dihafal supaya nanti waktu record jangan Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia review. Kita sudah belajar about the fruits and vegetable. Buka suaranya, ikuti, dengarkan cara pengucapannya. Review. Apple. Apple. Banana. Banana. Broccoli. Broccoli. Cabbage. Cabbage. Carrot. Carrot. Cucumber. Cucumber. Grapes. Grapes. Onion. Onion. Orange. Orange. Peach. Peach. Pear. Pear. Pineapple. Pineapple. Potato. Potato. Strawberry. Strawberry. Tomato. Tomato. Oke. Nah,
sebelum kita lanjut ke sini, perhatikan, jadi yang review tadi itu tugasnya hari ini. Kamu harus mengucapkan, there are 15 words about vegetable and fruits. You have to record. Nah, yang pakai video nanti Miss Rana akan posting yang bagus. Bukan yang Oke, jadi dengar kembali pronunciation-nya. Contohnya di situ ada potato, tomato, and then cucumber, pear. So listen, there are 15. Ada 15 kata. Kasih tahu ke mama, papa, dihafalkan dulu. Siapa yang belum belajar selama ini? Kasihan sekali. Yang sudah belajar pasti bisa. Gampang. Tugasnya hanya itu aja. Lalu sesudah itu kamu selesai. Tidak mau nonton video Miss Rana. Rugi dong. Nih, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Nah, ini menjadi tugas kamu selanjutnya. Sebelum kamu record yang ini, Miss Rana akan emphasize. So we talk about 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat yang pertama, makanan pokok. Apa saja? Nasi, roti, kentang, gandum, mie. Ini memberi tenaga. Oke, yang kedua, lauk pauk. Apa saja? Daging, telur, ikan, tahu, tempe, udang. Itu ya. Ini memberi protein. Yang ketiga, sayuran. Memberi kita vitamin dan serat. Oke. Lalu yang keempat ada buah-buahan. Memberi kita vitamin dan cairan. Yang kelima ada susu. Memberi kita energi atau tenaga dan menguatkan tulang. Dihafal ya. Jadi 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat itu apa saja? Yang pertama makanan pokok, nasi, roti, jagung, kentang, ubi, memberi tenaga. Yang kedua ada lauk pauk, daging, ayam, ikan, udang, tahu, tempe, telur, memberi protein. Yang ketiga ada sayuran, memberi kita vitamin dan serat. Yang keempat ada buah-buahan, memberi kita vitamin dan cairan. 5 sempurnanya apa? Susu, memberi kita tenaga dan menyehatkan tulang. Oke, harus mulai dihafal. Jadi itu tugas ya. Nanti tugas hari ini tadi Miss Rana sudah sampaikan. Next ada apa di situ? Oh, finish, sudah selesai untuk hari ini. Cepat kan? Sekarang waktunya mengulang. Mulai memorize about review vegetable and fruits. Jadi record. Nanti boleh cantik-cantik pakai baju seragam sekolah, direkam. Nanti Miss Rana posting di Facebook. Oke, God bless you my children. Selamat melakukan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. But before, let's pray again. Dear Lord, thank you for today. We have finished our lesson and now all your children going to do their job. Please help them to do the best. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say amen. God bless you. See you next week. Bye-bye.